Boleh. Saya sendiri namanya Irwanto. Nama? Nama saya sendiri namanya Irwanto. Saya kan, Hermanto. Oke. alamat saya kan tinggal di Jalan Bandung nomor 101 Medan. Saya akan... Nomor KTP. Apa aja? Enggak. Narasumbernya itu di depan sudah ada. Oh, Iya. sudah ada di depan Iya. ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya gini. Ya. Saya kan selalu berbuat baik. Kan saya kan hanya berdana. Tapi berdana ini bukan untuk orang miskin. Saya berdana hanya ke wihara, untuk semua wihara apakah bisa? Tapi kalau umpamanya gini, saya kalau di rumah isi celengan, dananya kan 2.000, 1.000 atau uang receh kan. Saya kan isi penuh dulu di celengan. Udah itu tiap minggu kalau sudah penuh bawa ke vihara. Apakah itu bisa menimbulkan karma baik? Oke, itu aja. Pertanyaan kedua ya. Saya tanya mengenai suami istri. Kenapa suaminya itu sangat kurang ajar, sangat yang tidak jujur? Masa saya waktu dijalankan, saya nampak sepasang suami istri. Masa istrinya suruh angkatnya barang yang sangat berat, suaminya enak-enak pakai payung di jalan sampai merokok, sampai lalu kan istrinya sampai jalan berat-berat sampai capek-capek. Oke. Itu masa Ya. suaminya dibiarkan dia angkat istrinya supaya angkatnya Ya berat-berat. kenapa kamu nggak bantu angkatin? Kamu bantu angkatin dong, bagus kan? Bukan, itu saya kurang kenal orangnya. Oke. Nanti takut nanti dimarahi. Baik. Bagaimana? Cukup 2 aja ya. Ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu buat yang bertanya ini ya. Oke, terima kasih. Iya, suara menggelegar ngagetin saya. Bante, ini pertanyaan ya. Ya, bagus, terima kasih ya. Semoga nanti setelah mendengar ini makin makin bijak. Bante, pertanyaannya celengan ya. Tiap hari celengan itu nyeleng duit 1.000, 2.000 seminggu sekali dibawa ke wihara. Apakah menghasilkan karma baik? Itu satu. Yang kedua, dia keberatan ada istri orang ngangkat barang berat-berat, suaminya kok enak-enak aja. Dia marah, Bante. Iya, Silakan, Bante. Pertanyaan yang baik. Ya, pada waktu Anda, kalau tiap hari memasukkan sedikit dana ke kotak, celengan ya, mungkin di dekat altar Anda boleh Anda sediakan, mungkin dari kaleng roti atau dari apa ya Anda masukkan. Tiap hari mungkin sedikit, hanya 1.000, 2.000, sisa-sisa hari ini kembali berapa, masukkan situ. Nah, kalau Anda sering masukkan situ, berarti Anda mengulang-ulang pikiran positif. Sama dengan tadi main game. Ya, kalau main game, nembak sana, nembak sini, nembak sana, nembak sini, itu mengulang-ulang berpikir negatif. Nah, kemudian kalau mau dagang ya nggak berproblem. Ya, game dagang itu bisa. Ya. Kemudian game yang pertolongan. Misalnya memelihara anjing, itu juga ada. Ya. Sekarang kan mulai zaman lagi itu. Kalau dulu gamenya kan pakai Tamagotchi. Sekarang ada lagi, sudah kasih makan anjing, terus kemudian pupuk, dipupuk, disiram, ada taman, ya ada perkebunan dan lain-lain, itu boleh, itu tidak problem. Nah, kemudian yang tadi ditanya, tiap hari dia masukkan ke dalam celengan, itu pikiran positif yang diulang-ulang, bagus. Kemudian nanti hari-hari tertentu, mungkin seminggu sekali, mungkin sebulan sekali, mungkin hari-hari raya agama Buddha tertentu, celengan ini dibawa ke wihara, kemudian didanakan, ini bagus juga. Biasanya anak-anak yang sekolah minggu, untuk persiapan katina, biasanya juga begini. Ya, sehingga nanti kalau hari katina itu, kadang-kadang celengan anak-anak itu yang dikumpulkan, bentuknya bulat-bulat begitu, dikasihkan. Nah, itu adalah karma baik. Ya, karena itu ide yang tadi disampaikan oleh penanya sebetulnya bisa diikuti oleh teman-teman adik-adik sekolah minggu, orang tua yang mungkin punya anak-anak yang masih kecil, boleh. Bahkan orang tua sendiri pun boleh begitu. Tiap hari punya sisa uang parkir, uang apa, masukkan aja ke kaleng situ. Ya, nah sehingga satu ketika bisa digunakan untuk berbuat baik
kemana saja. Bisa ke wihara, ke panti asuhan, yayasan sosial yang lain juga bisa. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu perempuan atau istri yang disuruh kerja keras. Kita tidak tahu apa yang menjadi motivasi dari suami dan istri itu melakukan demikian. Ya, kita tidak bisa gampang-gampang mencampuri. Enggak pantas nih kamu laki-laki begitu. Suami, kamu harusnya sebagai suami mengurus istrimu, jangan suruh ngangkat-ngangkat. Istrimu lebih baik yang bawa payung dan merokok daripada kamu. Nah, kamu yang harus bawa barang berat. Kita tidak bisa mencampuri begitu. Kita mungkin harus tanya dulu. Ya, tanya tidak salah. Jangan bikin kesimpulan dulu atau memvonis dulu. Kita bertanya, Pak, apa itu istrinya? Oh iya. Kenapa Pak kok bawa barang berat istrinya? Oh ya, dia ini sering sakit punggung. Disarankan oleh Singsa ini untuk olahraga. Oh ya sudah. Ya ini kan ada alasannya ini berarti. Ya sudah, silakan terus. Ya. Tapi kalau sekarang, Pak, ini kenapa kok suruh bawa barang berat? Biar tahu rasa. Dia suka belanja sendiri, ini suruh bawa barang berat. Ya jangan gitulah Pak. Boleh nggak Pak? Kalau misalnya ya kadang-kadang Bapak membantu, atau kalau nggak bisa ya saya bantu-bantulah. Saya bantu angkat, kan badannya gede. Ini saya bantu angkat. Malah istrinya saya gendong juga bisa. Nah, ya jadi kita, oh jangan ya, nggak boleh ya. Oh ya, ya. Enggak boleh ya? Oh ya, ya sudah, jangan gendong istrinya. Bawa barangnya saja. Nah, kemudian apa boleh enggak Pak? Barangnya saya bawa. Jadi kita bikin pertanyaan. Pertanyaan itu tidak salah, tapi kalau menghakimi itu yang salah. Bapak kejam sebagai suami. Kok menyuruh istrinya begini? Itu kita bikin pernyataan. Dan dia akan menjawab, malah si perempuannya. Saya rela kok melakukan ini. Wah, kita yang ngomong begitu seperti dipukul muka kita habis-habisan. Istrinya menjawab, aku rela kok. Ini memang sudah kesepakatan. Suamiku ganteng sekali, kaya, anak tunggal, bapaknya sakit jantung. Nah, beda 3 tahun. Jadi walaupun aku sekolah Singapura, walaupun aku ini dapat beasiswa penuh, tapi aku rela. Dan dalam kesepakatannya dulu supaya saya mendapatkan warisan dari ayahnya, saya mau kerja untuk suamiku. Jadi ngangkat-ngangkat ini demi warisan. Nah, oh ya sudah, teruskan. You never know ya. Iya, jadi banyak motivasi yang kita tidak akan pernah tahu. Karena itu kita jangan sok pinter lah. Ya, kita kalau tidak tahu kita tanya saja. Karena ternyata mungkin orang itu punya motivasi masing-masing. Kadang kita hanya melihat sepintas dan kita menghakimi, itu nanti kadang kita jadi malu sendiri kalau ternyata tidak sesuai dengan ide kita. Saya kira begitu. Iya baik, tepuk tangan buat jawaban dari Bante, luar biasa ya. Jelas, kadang-kadang niat baik belum tentu responsnya baik loh. Jangan salah loh, kita menyeberangkan nenek-nenek. Nek, ayo nek nyebrang. Padahal dia baru nyebrang. Dia baru nyebrang, kita seberangkan lagi nenek itu. Loh saya baru nyebrang Pak. Nah ini kan maksudnya baik nih. Salah. Satu cerita nyata nih soal niat baik kadang-kadang belum tentu benar loh. Saya dari Jakarta ke Kediri Jawa Timur, 12 jam kereta api Agro Malam. 12 jam. Ini kan ada kabin-kabinnya. Kabin itu kan kayak pesawat juga. Ya kan ada tutupnya juga kan. Ada satu bapak di depan kami, kabinnya terbuka. Jadi teman saya bilang, kasihan bapak itu kabinnya terbuka, ditutupin yuk. Dia mau tutupin. Gue bilang jangan, mungkin maksudnya beda. Kita tunggu aja dulu. Ternyata bapak itu buka kabinnya ngalangin AC ke kepalanya. Ngerti maksudnya? AC di kepala. Akhirnya kita juga jadi ikut buka kabin juga. Hati-hati loh. Maksud baik, tapi kadang-kadang salah kaprah. Jadi walang isu si hoa tangsia dia bo. Tapi tangsi walang behau sio isi hami ya. Oh, kondisi hami walang mencaya.
Tadi Bante menjelaskannya sangat luar biasa loh. Kondisi si orang yang ngangkat ini kita nggak tahu. Apa istrinya? Jangan-jangan, Pak, ini siapa Pak? Pembantu saya. Bisa jadi loh. Benar nggak? Jadi jangan berkesimpulan sendiri Bante ya. Jangan ini loh. Waduh, aneh percakapan Taice ya. Ini si pasti yang bohoi lange ini ya. Aneh bin si lau cua bin laya ini ya. Aneh sih aneh. Belum tentu loh. Kadang-kadang kan kita nggak pernah tahu ya. Di balik itu kenapa dia begitu. Bapak yang tadi buka kabin itu bagaimana ceritanya? Lu mau tutupin? Dimaki dia. Orang dia ngalangin AC kok. AC di kepalanya langsung Akhirnya kita jadi semua saya lihat pada ikut semua, ya udah kita ikut juga. Jadi hati-hati saudara, memang di dunia ini kita perlu banyak belajar lah ya. Dari orang, dari pengalaman, sehingga kita bisa lebih bijaksana ya. Baik, ini ada SMS, sorry. Kebiasaan siaran di radio.